pendahuluan, gitu ya. Di pendahuluan ini ketika kita cek di dalam peraturan itu paling tidak ada 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama latar belakang, kenapa kita membuat Renstra atau kita membuat RSB. Misalnya RSB-nya 5 tahun gitu ya. Misalnya RSB 5 tahun. Nah, di dalam latar belakang, Bapak Ibu bisa ceritakan di dalam 5 tahun ke depan akan ada apa aja. Ya, tadi saya contohkan misalnya dalam 5 tahun ke depan terbagi menjadi 5 tahap. Ya, 5 tahap. Tahap pertama dan kedua kita melakukan akuisisi rumah sakit yang lain. Misalnya ya. Nah, ini saya juga ada salah satu pekerjaan yang belum deal ya. Itu salah satu yayasan di Gresik itu yayasannya ada di Jakarta tapi akan mengakuisisi rumah sakit yang ada di Gresik. Nah, itu kami diminta untuk menyusun due diligence ya, uji kelayakan tuntasnya. Ini uji kelayakan tuntas untuk rumah sakit di Gresik. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian misalnya tahap ketiga dan keempat, kita ingin diversifikasi layanan. Nah, seperti saya contohkan tadi, misalnya menambah jantung, mata, gitu ya. Nah, yang kelima, baru kita bicara excellent service. Ya, misalnya begitu ya. Nah, jadi pengembangan di 5 tahun ke depan, itu harus kita ceritakan di latar belakang kenapa kita menyusun RSB ini, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak serta-merta kita membuat perencanaan, kemudian apa ya yang harus kita buat, gitu ya. Oh, pasiennya sekarang 1.000 pasien, kita tambah jadi 1.500 pasien. Nah, itu tidak strategis, Bapak Ibu ya. Itu hanya bisnis. Nah, menambah bisnis. Ya, yang awalnya bisa misalnya occupation rate-nya 50%, ya, kemudian occupation rate-nya dinaikkan jadi 75%. Nah, ini tidak strategis. Ya, tidak strategis. Ini hanya bisnis. Ya, hanya bisnis kita. Nah, kemudian berikutnya adalah landasan hukum. Ya, tentunya kita cek dulu. Rumah sakit kita ini milik Pemda, milik yayasan swasta, ataukah seperti apa? Nah, ini harus dicek dulu. Ya. Kemudian maksud dan tujuan, kalau memang Renstra ini nanti menjadi bagian dari pengembangan korporasi, ya disampaikan di sini. Tapi ketika Renstra ini menjadi bagian dari aksi korporasi untuk dibeli oleh orang lain atau membeli perusahaan tambahan, nah dimasukkan juga di sini. Yang keempat adalah sistematika penulisan, gitu ya. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari Renstra 5 tahun ini itu nanti akan dijadikan sebagai pedoman operasional yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Ya. Jadi ketika rapat-rapat tahunan atau rapat evaluasi manajemen, nah kita harus evaluasi apakah sudah berhasil langkah akuisisinya, apakah sudah berhasil langkah diversifikasinya, ya, bagaimana meningkatkan servisnya, ya, excellent service. Karena saya lihat di peraturan Menpan RB ya, Bapak Ibu ya, rumah sakit itu paling tidak wajib dalam 1 tahun itu melakukan survei kepuasan ya, survei kepuasan konsumen (SKK) ya. Nah, ini yang harus dilakukan juga kalau kita mau excellent service gitu ya. Saya juga lihat ada peraturan berikutnya itu survei tentang indeks korupsi. Nah, indeks korupsi. Nah, ini harus dijalankan juga. Untuk apa? Untuk meningkatkan excellent service-nya. Gitu ya, untuk meningkatkan excellent service-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang. Kalau kita mengacu pada peraturan terkait dan juga arah bisnis kita, ya, perencanaan rumah sakit di masa depan, paling tidak kita harus memikirkan apa keunggulan kompetitif perusahaan kita, Bapak Ibu. Apa yang menjadi keunggulan kompetitif rumah sakit kita? Ya, keunggulan kompetitif itu bisa dimaknai jadi 2. Ya, yang pertama adalah harga, yang kedua adalah fitur. Nah, misalnya rumah sakit kita adalah rumah sakit A.
pesaing kita B. Nah, harga kita lebih murah daripada rumah sakit B, tapi layanannya sama. Nah, jadi konsumen akan lebih memilih harga lebih murah padahal layanannya sama, ya kan? Atau yang kedua fitur. Kalau fitur ini kita jadikan rumah sakit kita kayak hotel. Wah, tidak kumuh, bersih, ya. Kamarnya luar biasa kayak hotel. Nah, kalau udah bicara fiturnya bagus, harga dibuat mahal tidak masalah. Ya, karena ada segmentasi pasar, ada konsumen yang itu lebih memilih fitur, Bapak Ibu. Nah, di masa depan ini proyeksi kami ya, Bapak Ibu ya. Hasil riset kami itu ke depan akan ada namanya bisnis medical tourism. Ya, medical tourism. Jadi di dalam medical tourism, rumah sakit itu bukan lagi menjadi tempat untuk berobat. Tapi rumah sakit ini adalah satu kesatuan bisnis untuk tourism juga. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Asia ini itu ada 2 negara yang menjadi rujukan medical tourism. Yang pertama adalah Korea Selatan, ya. Yang kedua adalah Thailand. Ya, jadi orang-orang kalau mau operasi plastik atau misalnya mau berobat, itu kalau nggak ke Korsel ya ke Thailand. Ya, pangsa pasar paling besar malah Thailand, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kalau konsep medical tourism biasanya yang sakit masuk di rumah sakit, keluarga yang mengantarkan jalan-jalan. Nah, ada yang ke mall gitu ya, nginep di hotel. Nah, satu bagian bisnis. Nah, apakah bisa rumah sakit menyediakan medical tourism service? Bisa. Ya. Jadi mulai penjemputan Bapak Ibu. Nah, rumah sakit kerjasama dengan travel. Ya, jadi nanti rumah sakit misalnya tadi di Mojowarno gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, rumahnya di Tulungagung misalnya. Nah, dijemput. Ada layanan jemput Tulungagung ke Mojowarno. Nah, kemudian nanti ketika masuk di rumah sakit, ya sudah satu servis, sudah diurus semua administrasinya, kemudian keluarga yang mengantarkan selama pasien operasi misalnya, nah mau liburan kemana, kuliner kemana, nginep di mana. Nah ini menjadi bisnis. Yang kita bicara adalah fitur. Nah jadi ke depan itu proyeksi konsumen itu tidak hanya melihat rumah sakit sebagai tempat berobat, tapi juga bagian dari tourism ini, ya. Tourism ini era baru Bapak Ibu. Jadi kemarin saya membuat namanya SMT, ya, Surabaya Medical Tourism, dan dijadikan konsultan untuk membuat proses bisnisnya kayak apa. Nah, jadi ke depan tidak perlu orang-orang dari Papua, Maluku yang kaya raya itu ke Singapura, nggak perlu, tapi cukup ke Surabaya. Karena di Surabaya juga banyak sekali rumah sakit, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, juga bisa melakukan keunggulan kompetitif ini. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana keunggulan kompetitif ini kita konversikan untuk pendapatan di dalam jangka panjang. Nah, ini menjadi ini ya Bapak Ibu yang menjadi isu yang lebih lebar ya. Bahwa sebetulnya kalau bicara rencana strategis rumah sakit ini macam-macam. Ya, macam-macam yang akan kita bahas sebetulnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya, chat komentar ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini landasan hukum ya, perundang-undangan terkait dengan rumah sakit, dicek juga tentang yayasan. Ya, kalau yayasan nanti juga berkaitan dengan pelaporannya juga berbeda sama yang dimiliki Pemda gitu ya. Ya, kalau di Pemda mungkin biasanya kalau rumah sakit dimiliki Pemda kan harapannya jadi PAD ya Bapak Ibu ya. Jadi pendapatan asli daerah ya. Tapi umumnya justru rumah sakit itu minta subsidi terus setiap tahun. Nah, apakah di rumah sakit Bapak Ibu juga demikian gitu ya? Ya ini menjadi tantangan juga dalam berbisnis ya. Oke, kemudian ini juga maksud dan tujuan ya. Tentunya kita harus tujuan itu harus kuantitatif Bapak Ibu ya. Kalau
misalnya tujuan kita itu hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat, nah, ya itu kuali gitu ya. Tapi masyarakat yang dimaksud berapa orang, gitu ya. Kemudian penyakit apa saja, berapa jenis. Nah, itu harus kuantitatif. Kemudian dapat diukur. Nah, seperti tadi kalau melayani kesehatan masyarakat diukur berapa orang, ya satuannya jelas. Realistis. Nah, misalnya kita punya jumlah bed 100. Kemudian kita targetnya 200. Ya. Ini tidak mungkin, ya. Karena apa? Kalau kita mau nambah ke 200 bed, nah kita juga harus melakukan pengembangan tambahan, ya, membangun gedung baru. Nah, tapi kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan kita memang ada perencanaan pembangunan gedung, nah dari 100 ke 200 ini masuk akal, ini realistis, ya. Kemudian dapat dipahami. Nah, biasanya kan kalau kita rapat dengan direktur, ada arahan, ada morning meeting atau monthly meeting. Nah, ketika itu ada Renstra, Bapak Ibu, rapat itu cukup membuka PPT Renstranya. Sehingga apapun yang disampaikan, ya, entah nanti berkaitan dengan arahan, kebijakan, ataukah instruksi, itu akan mudah dipahami karena kita sudah jelas. Ini yang kita bahas adalah Renstra untuk indikator ini, gitu ya. Kita membahas tentang Renstra indikator ini, gitu. Jadi orang akan lebih jelas, ya, lebih mudah memahami alur diskusinya kemana. Kemudian menantang, challenging. Ya, kalau misalnya occupation rate kita 30%, kemudian kita naikkan menjadi 35%. Wah, ini tidak challenging, Pak. Ya, tidak menantang. Karena cuma naik 5% dalam 1 tahun. Ya, misalnya dinaikkan dari 30 menjadi 50. Nah, ini baru menantang. Gitu ya. Kemudian hierarkis. Nah, kalau hierarkis ini jelas. Ya, mulai dari direktur rumah sakit, mungkin juga nanti kepala divisi gitu ya, kemudian kepala departemen, nah sampai kepada unit layanan. Nah, ini seperti apa tugasnya? Ini harus jelas ya secara hierarkis ya. Nah, ini adalah maksud dan tujuan yang harus kita pertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini contohnya. Ya. Ini contohnya saya cari yang di bidang lain. Nanti kalau di bidang rumah sakit, contoh bagusnya kan jadi envy, nggak enak ya saya ya. Ini kok rumah sakitnya dibuat contoh, kenapa tidak rumah sakit saya, kan jadi repot juga gitu. Nah, ini contohnya dari Smart Agribusiness Food ya, dari Sinarmas Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita tanya, ya kalau kita bicara visi misi, itu adalah apa bisnis yang akan kita lakukan. Nah, ini harus jelas. Misalnya menjadi rumah sakit ya global terbaik misalnya gitu. Ya, ini tematik ya, rumah sakit agribisnis misalnya. Jadi dipastikan semua makanan organik misalnya. Ya. Nah, misalnya demikian. Nah, ini harus jelas Bapak Ibu. Kita mau berbisnis rumah sakitnya seperti apa? Apakah rumah sakit tematik ya? Kalau rumah sakit tematik di Surabaya itu ada rumah sakit Undaan. Nah, rumah sakit Undaan tematiknya apa? Mata. Ya. Terus kemudian di Surabaya juga ada rumah sakit di daerah Ketintang itu ada rumah sakit onkologi. Punyanya Dr. Mik ya. Saya pernah meeting sama beliau, itu khusus untuk onkologi. Nah, ini tematik. Ya, ini tematik. Nah, itu harus jelas apakah kita mau bermain bisnis tematik ataukah bisnis general. Ya, kalau general maka masing-masing divisi itu harus memiliki keunggulan bisnis sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini sistematika, saya rasa semuanya bisa memahami ya terkait dengan outline, isi dokumennya apa aja. Nah, bab 2, nah ini yang penting, gambaran pelayanan. Nah, ketika saya riset di berbagai range rumah sakit, itu tidak semua rumah sakit sebetulnya memahami layanannya apa itu enggak secara jelas. Ya. Jadi bagaimana mereka mendeskripsikan layanannya, mengetahui keunggulannya atau kekurangannya itu kurang jelas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Jangan sampai kita nanti dalam memproyeksi
rencana strategis di masa depan, justru kita masih ambigu atau masih abstrak terkait dengan layanan yang kita miliki. Ya, ini menjadi tantangan kita bersama. Nah, jadi gambaran pelayanan rumah sakit dalam konteks penyusunan RSP ini ditujukan untuk apa? Menjabarkan tujuannya untuk layanan itu apa? Fungsinya, ya, struktur organisasi yang dimiliki di dalam layanan itu, sumber daya dokter-dokter atau perawat yang ada di situ, atau power, ya, power supporting yang ada di situ, ya. Kemudian kepegawaiannya, ya, sumber dayanya. Kemudian kondisi sarana prasarana. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu punya alat-alat baru, itu disampaikan aja bahwa kita alat-alatnya baru, ya, mutakhir misalnya, teknologi terkini. Nah, ini menjadi penting, ya. Jadi itu terkait dengan gambaran pelayanan rumah sakit. Nah, untuk outline gambaran pelayanan, biasanya secara general, dan kita cek di peraturan, itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu, ya. Ada 3 poin. Nah, 3 poin. Yang pertama tentang tugas, fungsi, ya, tupoksi, ya, tentang struktur organisasi. Ya. Jadi ini adalah satu paradigma yang akan berkembang di masa depan, Bapak Ibu, ya. Kalau masyarakat umum itu biasanya kan mereka follow dokter, ya. Ketika sudah cocok gitu, ya, dengan dokter A, maka dia mencari dokter A. Dokter A ini kemana aja? Mungkin dia buka praktek di rumah misalnya. Dia juga dinas atau tugas di rumah sakit yang pertama, ada rumah sakit kedua gitu, ya. Tapi paradigma ini muncul dari masyarakat, dari pasien, ya, dari pasien. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dari sisi rumah sakit, Bapak Ibu? Ya, kalau di rumah sakit, maka yang kita bangun adalah brand, ya, merek dari rumah sakit itu. Sehingga pasien itu akan datang ke rumah sakit kita bukan karena dokternya siapa, tapi nama rumah sakit kita. Ya, misalnya pasien sakit, kemudian apa, sakit mata gitu, ya. Kemana rumah sakitnya? Rumah sakit Undaan. Karena mereknya sudah merek rumah sakit mata. Nah, ini siapapun nanti yang bekerja di dalam rumah sakit ini itu akan mendapatkan nilai positif, ya, akan mendapatkan value atau nilai tambah dari merek rumah sakit itu. Ya, jadi ke depan tata kelola itu akan mempengaruhi paradigma masyarakat bahwa brand rumah sakit itu akan mendominasi persepsi pasar, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya tugas, fungsi, dan struktur organisasi itu harus dilakukan sebagus mungkin, ya, untuk menunjukkan tata kelola rumah sakitnya bagus, ya. Kemudian sumber dayanya siapa. Nah, ini menjadi perubahan paradigma. Kalau merek rumah sakit itu sudah bagus, Bapak Ibu, maka akan banyak talent-talent atau dokter-dokter dan perawat-perawat yang bagus akan bergabung. Ya, akan bergabung. Misalnya orang dari Manado misalnya, ya, atau dari Makassar. Dia ke Singapura, itu pengennya kemana? Ke NUS Hospital. Kalau ditanya dokternya siapa, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nah, terus di Amerika juga demikian, mereka ke John Hopkins Hospital. Dokternya siapa? Juga nggak tahu. Yang penting datang dulu, nanti baru ketemu. Kenapa itu dilakukan? Karena merek rumah sakit sudah mendominasi. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah kinerja pelayanan rumah sakit. Nah, ini harus kita sampaikan. Ini kan terkait dengan gambaran pelayanan, Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana pelayanan rumah sakit? Apakah selama ini kita bekerja sama? Artinya rumah sakit kerjasama dengan sebuah perusahaan
yang mana nanti karyawan-karyawan perusahaan akan kalau sakit dirujuk ke rumah sakit ini. Nah, berarti apa yang dilakukan? Harus ada SLA-nya. Service Level Agreement-nya harus bagus. Ya, kinerja berikutnya, berapa kinerja yang selama ini bisa dilakukan. Misalnya tingkat occupation rate. Misalnya ISO, ya, untuk apa namanya K3, ya. Ya, ini harus disampaikan. Ya, tidak hanya pada aspek-aspek kesehatan, bahkan juga pada layanan juga, gitu ya. Kemudian juga misalnya maksimal tunggu, ya, maksimal tunggu di resepsionis berapa lama antriannya. Nah, ini harus disampaikan semua, ya, disampaikan semua. Oke, nah berikutnya, jadi secara umum, ya, secara umum kalau kita bicara layanan itu terkait dengan proses evaluasi kondisi, ya, kondisi dan pelayanan. Jadi selama ini seperti apa? Kalau misalnya masa tunggu di rumah sakit adalah 5 menit, ya, bagaimana nanti bisa turun menjadi 3 menit, ya, bisa turun itu seperti apa caranya? Apakah reservasi layanan dokter bisa dilakukan dari rumah menggunakan aplikasi? Nah, jadi untuk masa tunggu bisa turun, ya. Sehingga bagaimana kita melakukan evaluasi itu juga diukur dari indikator yang kita gunakan. Ya. Kalau jumlah layanan itu indikatornya jumlah pasien, ya ini juga ambigu, ya, karena pasien nunggunya berapa lama tidak dihitung juga repot, gitu ya. Maka indikator sangat penting. Ya, statistik rumah sakit itu juga harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan ini, ya, sebetulnya tugas dari Renstra ini bisnisnya bukan hanya 1-2 orang ya Bapak Ibu, ya, tapi hampir semua layanan, ya, hampir semua divisi bertanggung jawab. Ya, semua divisi bertanggung jawab. Nah, ini contoh implementasi kalau kita mau mengukur jumlah pasien misalnya, ya, indikatornya jelas, yaitu adalah jumlah orang, gitu ya. Terus ini setiap tahun, ya, umum berapa orang, ya, JKN berapa orang, ya, ketiga berapa orang, gitu ya. Misalnya kita dengan asuransi, misalnya, ya, ada apa, Afris, ada Prudensial, ada BPJS dan lain sebagainya, gitu ya, misalnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita misalnya kita meningkatkan, ya, meningkatkan pihak ketiga, maka ya kerjasama, ya, MOU dengan berbagai pihak. Nah, data-data seperti ini harus kita tampilkan, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa pasien umum itu turun tiap tahun. Ya. Kemudian untuk JKN, nah ini naik, kemudian turun. Gitu ya. Kemudian yang pihak ketiga malah semakin lama semakin turun, ya, semakin lama semakin turun. Nah, ini yang menjadi evaluasi bersama. Jadi gampang. Ya, kalau kita evaluasi enak kalau ada gambar seperti ini. Oke. Nah, ini juga kita bisa lihat berbasis layanan untuk emergensi bedah trauma, non trauma, gitu ya, non bedah dan non emergensi. Kita bisa evaluasi, ya, di bab 2. Jadi bab 2 nanti itu isinya banyak sekali tentang grafik, Bapak Ibu, ya. Tentang grafik, tentang apa, pie chart, gitu ya. Nah, itu untuk memberikan gambaran secara angka kinerja perusahaan kita, kinerja rumah sakit kita. Ya, ini juga berkaitan dengan review evaluasi. Nah, itu tadi untuk pemaparan bab 2. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan bisa dimasukkan di kolom komentar ya Bapak Ibu, ya. Nah, kita lanjutkan di bab ketiga di dalam RSB rumah sakit. Ya. Ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang saat ini kita hadapi. Dan isu-isu strategis yang akan kita hadapi ke depan apa? Ya, seperti tadi saya sampaikan, isu ke depan hospital branding itu sangat penting, ya. Pembangunan merek rumah sakit itu sangat penting. Karena akan ada tren orang ke rumah sakit itu
bukan hanya membutuhkan hospitality, pelayanan, tidak, tapi akan ada arah tren medical tourism. Ya, ini yang menjadi tantangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi. Ya, tugas dan fungsi. Nah, di dalam ini kita bisa melihat layanan rumah sakit itu berdasarkan peraturan itu tata kelolanya seperti apa. Kita harus cek. Ya. Jadi tidak bisa meskipun kita perusahaan rumah sakit private ya atau juga rumah sakit tematik gitu ya. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan ya, compliance ya, kepatuhan. Kepatuhannya seperti apa? Oke. Jangan sampai nanti satu orang megang 3, 5 sampai lebih dari itu ya tugasnya. Saya juga mendengar satu orang di divisi A gitu ya, tapi justru menanggung pekerjaan macam-macam. Ya tidak hanya A, tapi B dan C. Gitu. Itu menjadi tantangan. Ya. Nah, kemudian misalnya ini rumah sakit daerah gitu ya, punyanya gubernur biasanya. Ya, rumah sakit daerah misalnya rumah sakit Sutomo itu kan rumah sakit Pemprov ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan? Nah, tantangan itu bisa kita evaluasi dua cara. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Ya, kalau faktor internal, kita bisa menggunakan alat internal factor evaluation atau IV. Ya, kemudian kalau eksternal, kita bisa gunakan external factor evaluation atau EV. Nah, ini alat yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu, di dalam mengevaluasi hasil internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit. Ya. Kalau kita mengevaluasi faktor eksternal, nah ini adalah faktor-faktor di luar kontrol kita. Misalnya peraturan, ya, kemudian aspek politik, kemudian aspek ekonomi, ya. Sekarang lagi resesi global, ya. Kemudian suku bunga meningkat. Nah, kita nggak pernah tahu, ya, faktor eksternal itu dan tidak bisa mengontrol itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengetahui faktor eksternal, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya faktor eksternal itu tidak merusak bisnis kita. Ya, tidak merusak bisnis kita. Nah, kalau faktor internal itu adalah faktor-faktor di dalam rumah sakit yang bisa kita kontrol. Ya, misalnya SDM, misalnya sistem informasi. Nah, ini yang kemarin kasus Bank Syariah Indonesia ya, BSI 1 minggu dihack gitu rumah sakitnya. Banknya. Jadi data nasabah hilang semua. Ini berbahaya. Saya juga mendengar juga di salah satu direktur rumah sakit selama ini untuk database pasien, database dokter, penyakit gitu ya, itu sistem informasinya dikelola pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Jadi ketika kontrak kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak dilanjutkan, nah data server itu dibawa sama mereka. Ini repot. Ya, ini repot sekali. Ya. Kemudian faktor berikutnya ada faktor keuangan. Ya, bagaimana kita mengelola keuangan supaya bisa untung gitu ya. Karena saya lihat beberapa rumah sakit daerah itu setiap tahun pasti minta subsidi ke daerah. Ya, saya nggak tahu apakah memang tekor ataukah memang untuk pengembangan setiap tahun gitu ya. Nah, ini faktor yang bisa kita gunakan di dalam mengevaluasi internal dan eksternal. Nah, kalau internal ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalnya pangsa pasar. Ya, indeks kepuasan. Nah, ini wajib dilakukan surveinya tiap tahun ya. Kemudian kita bisa cek ekuitas mereknya, ya. Nah, ini kalau kita bicara modal kerja, biasanya tiap tahun minta modal kerja tambahan, modal perusahaan. Nah, ketika modalnya ditambah, apakah laba usaha meningkat?
Nah, ini juga harus kita cek ya, laba dibagi ekuitas. Kemudian juga modal untuk ekspansi ya, sampai kepada loyalitas misalnya. Ya, loyalitas ini juga harus kita lihat. Kita akan repot Bapak Ibu. Core core kompetensi ya. Kompetensi inti rumah sakit itu apa sih sebetulnya? SDM kan? Baik itu dokter, baik itu perawat gitu ya, maupun unit support yang lain, supporting yang lain. Artinya apa? Loyalitas itu sangat penting. Kalau kita kehilangan SDM kita, untuk mendapatkan SDM baru itu juga akan menyulitkan kita, ya. Sehingga loyalitas pegawai itu harus diperhatikan di dalam faktor internal, ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut, berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, kira-kira apa saja sih faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis rumah sakit kita? Ya, mungkin pertumbuhan industri rumah sakit. Ya, misalnya selama COVID, pertumbuhan rumah sakit itu meningkat, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dikatakan blessing in disguise ya. Jadi kita punya potensi untuk pengembangan rumah sakit karena apa? Industri rumah sakit, industri kesehatan sangat diperhatikan. Ya. Kemudian tingkat persaingan, persaingan layanan, gitu ya. Kita punya layanan penyakit mata, rumah sakit yang lain juga punya layanan penyakit mata. Nah, artinya tingkat persaingannya lumayan tinggi gitu ya. Nah, kemudian ancaman pendatang baru. Nah, ini ancaman pendatang baru, ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi menurun, orang untuk berobat juga akan nggak mau ya Bapak Ibu ya. Buat beli makan aja susah, apalagi ke rumah sakit, misalnya demikian. Ya. Nah, kemudian tren suku bunga. Ya, ini berkaitan kalau kita mau investasi alat-alat baru. Ya. Kemudian pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah. Ini tidak bisa kita kontrol. Saya ingat tahun 2021 itu beberapa rumah sakit grade A, ya grade A itu ngeluh karena beberapa subsidinya dihapus sama pemerintah. Ya. Kemudian terkait kondisi politik. Nah, tahun depan tahun politik. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya, kita harus antisipasi Bapak Ibu. Misalnya nanti UGD dipersiapkan, misalnya ada panitia yang kelelahan harus segera ini ya ditolong. Atau bahkan kita mau jemput bola. Jadi rumah sakit membuka standby misalnya klinik di pos-pos tertentu. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber penghasilan baru. Ya. Kemudian perkembangan informasi teknologi. Ya, biasanya kalau registrasi harus ngisi kertas gitu. Nah, sekarang bisa dari rumah, isi pakai aplikasi, nanti ada nomor antrian, datang di jam berapa, nah, semua terrecord dengan baik di database, gitu ya. Nah, ini sangat penting. Sehingga rumah sakit kita bisnis kedepannya bisa lebih jelas gitu ya, lebih detail. Nah, sehingga setelah kita melakukan evaluasi tadi, Bapak Ibu, baru kita bisa melakukan pemetaan permasalahan. Most important problem-nya itu apa? Ya, MIP-nya itu apa? Most important problem. Ya, masalah-masalah yang paling prioritas itu apa? Untuk kita evaluasi. Misalnya loyalitas turun karena sering terjadi penurunan, ya, sering gonta-ganti karyawan. Kemudian kita sulit untuk investasi teknologi, jadi semua berbasis kertas, ya. Investasi teknologi rendah juga. Nah, dari hasil internal faktor tadi dan eksternal faktor tadi, kita bisa gunakan kedua alat ini untuk melakukan evaluasi. Kira-kira masalah besar rumah sakit kita itu apa? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah tentang kita bicara telaah visi misi. Apakah visi misi kita dan program kepala daerah, misalnya kalau ini rumah sakit daerah, itu masih relevan apa sudah tidak relevan? Ya, misalnya kita ingin 5 tahun ke depan kita transformasi digital, ya,
reservasi dari rumah pakai digital, ya. Kemudian hasil CT scan, hasil ronsen, kalau ibu hamil hasil USG misalnya dikirim di email. Nah, ini digital. Nah, artinya apakah kalau kita mau melakukan transformasi digital itu masih relevan visi misi kita? Nah, kalau tidak relevan, kita harus merubahnya, gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Deni Krisnawati ya. Ibu Deni dari rumah sakit mana? Dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Pak. Oh, dari Mojowarno. Ya. Baik, kita kembali dulu ke IVEV. Nah, pertanyaan bagus Bapak Ibu. Ini biasanya kalau saya di kelas ya, di kampus, kalau mengajari strategic management itu juga pertanyaannya berkaitan sama ini. Penentuan bobotnya seperti apa, ratingnya seperti apa gitu ya. Ini saya lihat beberapa mahasiswa saya juga ikut tergabung ini ya. Untuk mengetahui praktek langsung di rumah sakit ini ya. Oke, bagus. Begini Ibu, bobot ini adalah skala prioritas. Ya. Jadi nanti kalau kita total, itu harus 1 atau 100%. Nah, jadi kalau ini 12% ya, 0,2, 0,12, ini 9%, atau 0,09 gitu. Ini menunjukkan skala prioritas. Semakin tinggi bobot itu menunjukkan faktor tersebut adalah faktor yang paling prioritas bagi rumah sakit. Nah, oleh karena itu setiap rumah sakit pasti memiliki bobotnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya kita bicara Mojowarno misalnya. Wah, Mojowarno target 5 tahun ke depan kita masih Jombang aja Pak, misalnya. Ya, misalnya kita fokus di Jombang. Nah, rumah sakit kita kalau di Jombang, pangsa pasarnya ini sudah tinggi Pak. Kita menguasai 80% misalnya. Nah, kalau sudah dikuasai dan misalnya tidak perlu inovasi apapun, kita bisa mempertahankan 80%, maka ya jangan tinggi-tinggi bobot untuk pangsa pasar karena sudah bisa kita dapatkan. Ya, misalnya cuma 5%, ya 0,05 misalnya. Tapi kita lihat, nah Pak, tapi ternyata perawat kita ini sering keluar masuk Pak, sering mengundurkan diri. Nah, artinya loyalitasnya rendah. Nah, kita harus meningkatkan loyalitas. Maka kita tinggikan mungkin 20% atau 0,20. Nah, jadi 20% untuk loyalitas pegawai dan 5% ya, 5% untuk pangsa pasar. Ini menunjukkan Rumah Sakit Mojowarno itu lebih memprioritaskan loyalitas pegawai daripada pangsa pasar. Kenapa? Karena pangsa pasar sudah didapat. Jadi sudah tidak diprioritaskan, hanya dikelola saja. Ya, dipertahankan layanannya supaya tetap stabil 80%. Tapi energinya, dana-dananya, ya keuangannya digunakan untuk membangun loyalitas pegawai. Begitu, Ibu. Jadi berdasarkan skala prioritas. Itu ya. Nah, kemudian rating. Nah, rating ini adalah 1 sampai 4, Bapak Ibu ya. 1 itu sangat tidak perform, sangat tidak berkinerja, itu adalah 1. Ya. Kalau 4 itu sangat berkinerja baik atau sangat berhasil. Nah, intinya kalau 1 itu tidak, kalau 4 yes gitu. Nah, jadi meskipun tadi 5%, tapi ratingnya 4 karena sudah 80%. Begitu. Ya. Nah, cara penentuan bobot dan rating sama. Ya, kalau bobot adalah skala prioritas, kalau rating adalah kualitas. Nah, kualitas kita. Ya, misalnya rumah sakit RSB misalnya, rumah sakit apa ini ya, rumah sakit Bandung. Itu pangsa pasarnya cuma 10%. Maka ditingkatkan
maka prioritasnya tinggi, yaitu misalnya 40%. Tapi ratingnya kecil karena cuma 10%, jadi nilainya 1, misalnya gitu. Ya. Jadi antara prioritas dan kualitas itu tidak terkait. Ini dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk eksternal juga sama Bapak Ibu ya. Bobot itu adalah prioritas. Ya. Kalau rating itu adalah kualitas. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Deni adalah bagaimana kita menentukan faktor. Ya, bagaimana kita menentukan faktor? Pertanyaan sangat bagus, Ibu. Kalau kita menentukan faktor, itu harus kita lakukan benchmark atau FGD di dalam internal rumah sakit. Atau bahkan kita juga melakukan benchmark ke industri, yaitu industri rumah sakit. Ya. Kira-kira faktor internal apa yang menjadi penting? Ya, faktor internal apa yang menjadi penting bagi rumah sakit? Nah, jadi yang pertama tadi kita bisa lakukan FGD di internal. Yang kedua, kita bisa benchmarking, ya, benchmarking ke industri rumah sakit. Nah, kalau FGD itu Bapak Ibu, maka silakan Bapak Ibu di tim manajemen rumah sakit berdiskusi, ya, melakukan FGD, ditentukan saja faktor-faktor apa saja yang penting dan itu akan berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan, keberlangsungan rumah sakit. Ya, jadi ini tidak pakem ya, ini hanya contoh yang saya berikan. Ya, tentunya masing-masing rumah sakit ketika selesai FGD akan menemukan faktor pentingnya apa saja. Setiap rumah sakit pasti beda-beda, ya, beda-beda. Nah, berikutnya adalah benchmarking. Ya, benchmarking kita lihat industri rumah sakit. Ya, di rumah sakit secara general itu apa aja yang penting. Misalnya ada occupation rate-nya, ya, tingkat terpenuhinya bed-nya, atau misalnya cleaning service. Nah, cleaning service-nya harus bersih, toiletnya harus wangi. Nah, itu tergantung masing-masing rumah sakit. Seperti itu, Ibu. Ya, terima Apakah kasih, Pak. Iya, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan tambahan, silakan. Tentang benchmarking, Pak. Iya, silakan, Bu. Benchmarking ke rumah sakit lain tuh otomatis kan kita benchmarkingnya ke rumah sakit yang Lebih baik. kinerjanya kita anggap lebih bagus dari kita. Atau kalau Betul. paling nggak dia yang paling terbaik di industri rumah sakit kan gitu. Itu benchmarking itu apakah data dari rumah sakit lain tuh dengan mudah kita dapatkan atau ada cara yang lain gitu, yang mungkin Nah, bisa diterima seperti itu. iya. Benchmarking itu bisa kita lakukan secara langsung dan tidak langsung, Ibu. Ya. Kalau tidak langsung, kita bisa baca di report. Misalnya kita cari di Google, itu biasanya ada industri report, ya, industri report terkait dengan hospital. Nah, nanti di dalam laporan-laporan yang dibuat oleh NGO, oleh LSM, atau oleh lembaga survei independen, itu akan membuka atau melakukan exposure hal-hal penting apa saja yang dimiliki di rumah sakit di industri. Nah, ini bisa kita gunakan juga sebagai acuan. Gitu ya. Nah, kalau kita benchmarking secara langsung, otomatis rumah sakit yang kita kunjungi akan merasa kita kompetitornya. Nah, caranya bagaimana? Jangan mengatakan kita mau benchmarking layanan, jangan. Tapi kita berdiskusi misalnya aspek layanan. Nah, nanti dari arah diskusi, dari hasil diskusi kita tahu indikator-indikatornya apa saja. Nah, misalnya kita berdiskusi tentang layanan pasca COVID. Nah, bagaimana di rumah sakit tersebut? Kalau di rumah sakit kita begini, di rumah sakit yang lain bagaimana? Nah, jadi jangan langsung to the point pada faktor indikator ini. Nanti orangnya juga merasa insecure gitu ya. Atau bahkan kita bisa minta bantuan dinas. Nah, dinas kesehatan untuk membuat FGD antar rumah sakit. Biasanya saya begitu dulu. Dinas Kesehatan Surabaya ngundang semua rumah sakit.
perwakilan rumah sakit datang, bahkan Persi juga datang gitu ya. Nah, untuk diskusi. Nah, dari hasil diskusi itu yang pertama mengatakan begini, yang kedua mengatakan begitu. Nanti kita akan bisa menyimpulkan, oh indikator-indikator pentingnya tuh ini gitu. Itu Bu Deni. Iya, terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya, nah ini terkait tadi ya, visi misi. Artinya jangan sampai visi misi itu tidak bisa menangkap semua yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya. Ya tidak bisa. Jadi harus mengcover semuanya. Ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah kita menelaah visi misi, nah kita menelaah Renstra dari Kementerian Kesehatan. Apakah Renstra kita sudah comply, ya, sudah patuh, ya kepatuhannya apakah sudah sesuai dengan arahan dari Kemenkes. Nah ini harus dicek ulang, gitu ya. Faktor penghambatnya apa, faktor pendorongnya apa, ya. Dan juga harus inline dengan kementerian. Dan terutama kalau Bapak Ibu sudah punya Renstra atau RSB sebelumnya, itu juga harus dievaluasi. Apakah RSB sebelumnya capaiannya sudah optimal atau tidak optimal? Gitu. Nah, ini harus dilakukan. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tata ruang wilayah, juga kita bisa lakukan apakah memang ada fasilitas-fasilitas khusus di sana, gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting lagi, kita harus menentukan isu-isu strategis di 5 tahun ke depan apa. Ya, isu strategis itu bisa berasal dari internal, ya, bisa berasal juga dari eksternal, Bapak Ibu ya. Nah, ini harus kita petakan. Jadi tidak hanya aspek makro, tapi juga mikro. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara aspek makro, ya aspek makro, maka kita bisa menggunakan framework PESTEL ini. Ya, nanti materi ini akan saya kirimkan ya Bapak Ibu di grup ya. Nah, nanti akan saya kirimkan di grup. Bapak Ibu juga bisa mempelajari lagi gitu ya karena waktunya juga terbatas. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, yang pertama adalah aspek politik. Ya, aspek P pertama ini adalah politik. Jadi seperti kebijakan pemerintah, kestabilan politik, ya, indeks korupsi, kemudian terkait pajak. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian ini adalah ekonomi. Ya, ini adalah ekonomi. Yaitu pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, Bapak Ibu, masyarakat akan semakin sadar terkait kesehatan. Nah, jadi kalau Indonesia pertumbuhan ekonominya bagus, maka tim marketing rumah sakit itu harus segera bergerak, gitu ya, untuk mendapatkan atau menawari layanan-layanan khusus bagi konsumen. Ya, kemudian aspek sosial, aspek teknologi, ya, aspek lingkungan atau environment, aspek hukum. Nah, ini harus kita cek ulang semuanya, ya. Kita cek ulang. Nah, kemudian kalau aspek mikro itu di internal perusahaan kita, mulai dari aspek tata kelola. Nah, apakah tata kelola di rumah sakit kita sudah bagus? Jangan sampai bulet gitu aja ya, kalau bahasa Jawanya ya. Pasien kayak bola, dibal ke sana, dibal ke sini, ditendang ke sana, baru kembali lagi. Ini kan kasihan ya. Jadi tata kelolanya harus bagus. Aspek SDM. Nah, jangan sampai pasien sudah bingung dengan penyakitnya, sudah stres dengan penyakitnya, waktu ke resepsionisnya wajahnya masam, tidak tersenyum. Nah, ini repot juga. Gitu ya. Saya pernah memberikan pelatihan pelayanan prima rumah sakit. Pelayanan prima rumah sakit. Jadi salah satu materi pelayanan kami selama seminggu itu adalah salah satunya itu mengajari meditasi. Jadi ketika waktu itu COVID banyak sekali pasien, nah SDM kita kan stres ya kadang-kala ya, kecapean, stres gitu. Nah, mereka bisa meditasi 5 menit dulu baru stabil,
menghadapi konsumen lagi. Nah, saya pernah pelatihan pelayanan prima ini untuk semua level, ya, level manajerial. Kemudian aspek pemasaran. Nah, sudah eranya Bapak Ibu, yang namanya rumah sakit itu melakukan pemasaran. Tidak hanya menunggu pasien datang, tidak. Tapi kita harus melakukan pemasaran. Apakah itu lewat Instagram, lewat Google, gitu ya, atau mungkin lewat internet yang lainnya, gitu ya. Terutama sekarang aspek kecantikan, ya, aspek kulit itu lagi rame Bapak Ibu ya, skincare itu ya. Di Instagram itu banyak anak-anak muda. Nah, ini menjadi target bagi rumah sakit untuk konsultasi kesehatan, gitu ya. Nah, kemudian keuangan rumah sakit. Nah, bagaimana kecakapan rumah sakit kita dalam mengelola keuangan? Berapa marginnya? Nah, biasanya EBITDA margin ini yang menjadi kunci ya. Apakah bisa sampai 10%? Apakah bisa sampai 20%? Atau bahkan kurang dari 10% margin layanan kita. Ini repot juga. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan SDM kita kalau marginnya kecil. Nah, seperti itu Pak, ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, kita di bab 4. Di bab 4 ini karena waktunya juga terbatas, saya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Tentang tujuan dan sasaran 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan. Nah, tujuan jangka menengah, ya, kita bicara 5 tahun. Jadi kita harus memperkirakan kondisi idealnya itu apa sih 5 tahun ke depan? Apa sih yang harus kita lebih berhasil dibandingkan kompetitor kita? Ya, ini harus jelas, ya. Dan kita harus tahu gap, ya, gap antara keinginan kita dengan kenyataannya. Kita harus jelas, ya. Jadi gap itu kan interval ya Bapak Ibu ya. Interval antara kenyataan, ya, kenyataan dan keinginan. Nah, ketika ada gap, nah ini harus kita selesaikan di dalam 5 tahun ke depan. Ya, harus kita selesaikan di 5 tahun ke depan. Nah, ini tugas dari direktur, dari tim pengelola sangat luar biasa capek ya. Ya, memang itu amanah bagi kita. Kemudian sasarannya apa? Ya, sasarannya apakah itu terkait dengan aktivitas-aktivitas operasional, ya, kegiatan kita, kemudian alokasi sumber daya kita, itu harus inline. Ya, harus inline. Berikutnya, nah ini contohnya. Ya, ini ada framework yang kami buat, Bapak Ibu dengan mudah bisa menggunakan, gitu ya. Jadi nomor 1, 2, 3 tujuannya apa? Misalnya meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan occupation rate, ya. Sasarannya apa? Kalau kepuasan konsumen sasarannya mungkin survei kepuasan konsumen, ya. Indikatornya adalah Likert 1 sampai 7. Nah, target misalnya ini 5,5. Maka tarik ke atas. Kalau di 5 tahun ke depan kita pengen 1 sampai 7 itu nilainya adalah 7. Nah, maka misalnya tahun ini 6,8 ya. 6,5. 6. Terus ini 5,8. Misalnya begitu. Jadi target itu harus jelas, Bapak Ibu ya. Target itu harus jelas. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Deni. Untuk rumah sakit milik korporat, apakah Renstra dibuat korporat, Renbis rumah sakit? Nah, lebih baik, ya, pengalaman saya Bu Deni, Renstra itu jangan sampai terlepas dari eksekutornya. Ya, meskipun nanti yang menyusun itu korporat, misalnya, atau yang menyusun itu adalah manajemen rumah sakit, antara pihak pengelola dan pihak pemilik itu harus blend, harus berbarengan, ya, harus berbarengan. Karena kalau yang menyusun adalah korporat, ya, terus pihak pengelola rumah sakit tidak terlibat, itu nanti ketika dokumen itu jadi, nah pihak pengelola ini merasa tidak memiliki. Nah, kalau tidak memiliki apa yang terjadi?
dokumennya disimpan ditaruh lemari. Gitu ya. Tapi biasanya saya juga memahami ya, kalau misalnya Renstra itu dibuat oleh rumah sakit saja, pihak korporat tidak ikut campur, loh padahal yang punya capital itu korporat juga punya kepentingan gitu kan. Jadi lebih baik blend, ya dicampur, hybrid. Nah, soal mekanisme hybridnya seperti apa, silakan diselesaikan secara adat masing-masing, gitu ya. Ya, bagaimana Bu Deni? Apakah sudah bisa menjawab atau mungkin ada tambahan pertanyaan? Silakan. Maksud saya itu gini Pak, sebenarnya Renstra itu produknya korporat atau produknya korporat dan unit di bawahnya. Kadang-kadang satu korporat itu kan bisa memiliki 7 rumah sakit, bisa 5 rumah sakit gitu, dan setiap rumah sakit itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Mungkin rumah sakit A itu ada di daerah desa, rumah sakit B mungkin di rumah sakit perkotaan. Nah, maksud saya apakah Renstra itu dibuat oleh pihak korporat, kemudian yang pihak rumah sakitnya mengadopsi dalam bentuk strategi bisnis, apa dalam bentuk rencana bisnis seperti itu atau bagaimana? Nah, mungkin pertanyaan sederhananya begini ya Bu ya. Apakah korporat bikin satu Renstra ataukah satu Renstra untuk 4 rumah sakit, ataukah perlu masing-masing rumah sakit punya Renstra? Mungkin begitu ya maksudnya Bu Deni ya? Ya mungkin iya seperti Nah, itu. satu rumah sakit, satu Renstra, Ibu. Nah, jadi sesuai dengan peraturan, rumah sakit itu diminta untuk membuat Renstra. Jadi meskipun 4 rumah sakit ini apakah dimiliki oleh satu korporat maupun dimiliki oleh 4 korporat, yang namanya rumah sakit harus punya satu Renstra. Nah, gitu. Nah, tapi pihak korporat itu juga harus mengawal supaya apa? Arah bisnis korporat sama implementasi di rumah sakit itu inline. Kalau itu tidak align ya, itu juga akan terjadi pemborosan. Karena kalau korporat kan biasanya mikirnya resource sharing ya, berbagi sumber daya. Nah, seperti itu. Jadi punya 4 Renstra, Bu Deni. Iya, oke. Jadi masing-masing nanti punya acuan untuk jadikan pengembangan ke depan. Nah, kita lanjut di bab 5, yaitu strategi dan arah kebijakan. Nah, sama, ini nanti yang membuat strategi dan arah kebijakan bukan korporat, tapi masing-masing rumah sakit. Apa kebijakan di masing-masing rumah sakit? Apa strategi di masing-masing rumah sakit? Begitu. Nah, ini saya mengutip satu quotes ya, yang dimiliki oleh Profesor Michael Porter dari Harvard Business School. Jadi, jika kamu tidak mencoba untuk mencari aspek yang penting, yang esensial, maka ya ini sama aja seperti kita tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Ya, jadi kita harus melakukan sesuatu yang sangat penting yang itu tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi ini yang menjadi tantangan di dalam strategi ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya rumah sakit kita punya layanan mata. Ya, layanan mata ini juga rumah sakit B itu juga punya layanan mata. Tapi apa sih yang membuat kita secara esensial itu berbeda? Sama-sama alatnya, sama-sama metodenya, ya. Di sini mungkin ada dokter konsultan, ya. Di sini juga ada dokter konsultan. Tapi apa yang secara esensial itu berbeda? Nah, ini harus kita pikirkan. Ya, ini harus kita pikirkan. Misalnya rumah sakit A, meskipun semuanya sama dengan rumah sakit B, tapi masa tunggunya lebih cepat. Reservasinya bisa dari rumah. Ya, rumah sakit bisa mengantar pasien ke rumahnya lagi. Ya, antar jemput. Nah, ini adalah layanan plus-plus yang secara esensial berbeda dengan B. Ya. Jadi sudah bukan waktunya kita hanya fokus pada klinik, tapi adalah berfokus pada layanan di luar klinik. Nah, seperti apa? Ya, layanannya. Itu yang penting sekali harus kita pikirkan untuk kemajuan bisnis kita. Nah, untuk membandingkan kita dengan kompetitor, kita bisa menggunakan analisis SWOT. Jadi, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Sehingga dari
metode ini kita bisa mengetahui pembandingnya. Ya, SWOT-nya perusahaan rumah sakit A apa, SWOT-nya rumah sakit B apa. Nah, ini harus dipetakan. Bahkan kita bisa melakukan bisnis intelijen, ya. Kita mengevaluasi kompetitor kita, itu juga bisa kita lakukan. Nah, supaya hasilnya lebih bagus kita dalam memproyeksi keunggulan kita. Nah, ini saya membuat contoh pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung praktek sendiri-sendiri. Ya, kita punya aset apa saja, ya. Aset tersebut mana yang paling kuat. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini silahkan nanti Bapak Ibu jawab. Nah, nanti akan ketahuan kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Ya, kelebihan pesaing apa, kekurangan pesaing apa. Ya, bersama untuk peluang dan ancamannya. Jadi orang kadang kan bingung ya Bapak Ibu ya. Ditanya kelebihannya apa? Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu gitu. Nah, akhirnya saya membuat pakem Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu metode yang saya usulkan. Ini lagi diproses ya di buku. Dalam waktu dekat saya akan melaunching buku untuk corporate planning. Ya, nanti jika berkesempatan saya bisa mengirimkan ya itu ya. Masih di penerbit soalnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam menyusun analisis SWOT. Ya. Nah, ini E-metrik. Jadi Bapak Ibu tadi sudah menganalisis IV dan menganalisis EV untuk eksternal. Nanti akan ketahuan. Kalau nilai skor, misalnya skornya adalah 3,2, EV-nya 2,7, maka posisinya di mana? Ya, kalau IV di sini 3,2 artinya di sini ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau EV 2,7 ya, berarti di sini. Nah, berarti posisi rumah sakit Bapak Ibu ada di sini. Nah, inilah kenapa tadi saya merekomendasikan Bu Deni, masing-masing rumah sakit harus punya renstra. Karena posisi rumah sakit bisa beda-beda. Nah, ketika rumah sakit ada di kuadran ini, maka rekomendasinya apa? Kalau ada di posisi ini, rekomendasinya apa? Ini beda-beda. Ya. Kalau rumah sakit posisinya di daerah ini, Bapak Ibu, saya coret-coret, nah itu harus dijual. Atau layanannya dikurangi. Karena menjadi beban korporasi. Ya. Kalau posisinya ada di ini, yang saya coret-coret ini, warna biru, ya, maka penetrasi pasarnya harus ditingkatkan. Pengembangan produknya harus ditingkatkan. Tapi kalau rumah sakit kita ada di posisi paling atas ini, nah, strateginya kita bisa melakukan integrasi. Jadi bisa loh, rumah sakit A membeli rumah sakit B. Nah, itu juga bisa, integrasi namanya. Ya, pengembangan layanan. Nah, kita sudah punya layanan mata ditambah layanan jantung. Nah, tapi kalau kita di posisi yang tengah dan bawah, tidak boleh kita menambah layanan. Karena justru itu nanti akan potensi kerugiannya tinggi. Nah, jadi pengambilan keputusan itu harus diambil setelah kita melakukan evaluasi ini, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini tahapannya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa cek mulai dari penentuan faktor, ya, faktor internal eksternalnya tadi, mengumpulkan data. Tadi kita sudah diskusi benchmarking ya, contohnya, atau FGD di internal. Terus penentuan skala dan bobot, ya, baru membuat matriknya, kemudian kita lakukan evaluasi dan terakhir interpretasi. Ya, ini tahapan-tahapan. Nah, ini penyusunan strategi ke depan. Nah, strategi itu Bapak Ibu itu bisa dibagi jadi beberapa tahap. Ada level korporat yang tadi saya sampaikan, kita beli rumah sakit, kita menambah layanan. Nah, itu adalah level korporat. Ada bisnis. Ini adalah apa? Bersaing. Ya, apa yang menjadi perbedaan? Ya, perbedaan layanan kita dengan rumah sakit yang lain. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, apakah kita membuat TOS matrix? Ya, itu tergantung kebutuhan, Bu Deni.
semakin kompleks bisnis kita, maka sebetulnya kedua alat yang saya sampaikan tadi tidak cukup. Masih banyak lagi alat-alat yang lain. Ya. Tapi kalau rumah sakit kita ini tidak begitu kompleks, artinya kita sudah menjadi market leader, maka cukup satu alat aja tidak masalah. Ya, jadi apakah perlu dilanjutkan sampai TOS metrik, itu tergantung kebutuhan. Kalau memang kompleksitasnya semakin tinggi, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau bisnisnya belum begitu kompleks, rumah sakitnya tidak perlu juga, malah buang-buang tenaga, gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan, Bu Deni. Apakah sudah menjawab, Deni? Maksudnya tergantung kebutuhan tuh sejauh mana? Sebenarnya TOWS matrik itu seberapa penting sih, Pak, membantu Oh, itu kita? penting. Itu penting. Jadi TOS metrik itu kan seperti ini ya. Misalnya sebentar. Nah, misalnya di sini. Kan TOS metrik itu kita sudah memetakan. Ya, tadi kita udah petakan Maksud seperti saya ini. tuh kalau dari SWOT itu kan kita sudah bisa tahu posisi rumah sakit di mana. Maksudnya dari situ kan sudah bisa kita lagi di posisi di posisi bertumbuh atau sedang harus turun gitu kan kita sudah tahu. Itu tapi masih bias, Bu, sebetulnya. Nah, jadi kan kalau TOS itu kan begini. Kita sudah identifikasi strength kita apa, kelemahan kita apa, ya. Kemudian ancamannya apa saja, opportunity-nya apa saja dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Nah, akan kita temukan dengan keunggulan kita yang ini, kemudian ketemu sama ancaman atau ketemu sama opportunity, apa yang kita lakukan? Nah, ini sudah tahapan implementasi sebetulnya. Kemudian kita sudah punya kelemahan-kelemahan, kita menghadapi ancaman, apa yang kita lakukan, menghadapi peluang, apa yang kita lakukan. Begitu, Ibu. Jadi kalau sampai ke TOS metrik, sebetulnya kita akan mengetahui how-nya. Bagaimananya. Kalau hanya SWOT, itu kan hanya indikator-indikator faktor kan ya yang kita temui. Iya. Nah, tapi kalau TOS matrix, itu sudah how to-nya. Kita Jadi ngapain? lebih implementatif gitu ya, Pak? Lebih kompleks dan lebih implementatif. Betul. Makanya tadi saya menyampaikan tergantung kompleksitas bisnisnya. Kalau semakin kompleks, ini direkomendasikan. Gitu. Wah, kemudian dari tadi kan ketemu how-nya, lalu how-nya itu ditarik menjadi indikator KPI gitu bisa ya? Betul, bisa. Ini nanti menjadi KPI atau rencana aksi. Nah, jadi kita sudah punya program, programnya rencana aksi. Tadi saya contohkan kan ada sasaran gitu ya. Sasaran, kemudian ada target. Nah, target itu bagaimana tercapai, ada rencana aksi. Nah, rencana aksi itu bisa kita hubungkan dari how-nya SWOT matrix ini. Gitu. Jadi saling terkait, satu alat dengan alat yang lain. Ya, Itu, ya Pak. Bu Deni. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Silakan bertanya. Ini apa? Jangan sungkan-sungkan. Nah, ini kalau kita bicara strategi bisnis, Bapak Ibu ya. Ini bisa kita gunakan alat strategi diamond. Jadi mulai dari arena, vehicle, diferensiator, ya, staging, economic logic gitu ya. Jadi bagaimana kita menentukan produk-produk kita itu apa saja sebetulnya. Segmen pasar kita siapa? Teknologi yang kita gunakan apa saja? Nah, kalau vehicles adalah bagaimana cara kita untuk mencapai arena. Itu apakah pakai uang pribadi, uang sendiri perusahaan untuk pengembangan bisnis, artinya internal development, ataukah kita joint ventures dengan pendana, atau kita kerjasama strategis dengan aliansi, atau kita merger akuisisi. Nah, ini harus dipikirkan. Ya. Dan masih banyak aspek-aspek yang lain yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini level fungsional. Kalau tadi kita sudah bicara level korporasi, kemudian ada level bisnis, yang terakhir adalah level fungsi. Nah, jadi kalau rumah sakit kita mau berkembang,
pemasaran harus melakukan apa strateginya. Bagian keuangan harus melakukan apa. Bagian SDM harus melakukan apa. Dan bagian-bagian divisi-divisi atau departemen yang lain juga harus melakukan apa. Ini harus inline. Ya, harus cascade. Jadi antara level korporat, level bisnis, level fungsi itu harus cascading Bapak Ibu. Ya, harus sama. Harus salah satu metodenya top down. Ya, tapi juga ada metode yang mana level fungsi ini memiliki banyak permasalahan. Dan permasalahan itu belum disentuh oleh level bisnis maupun korporat. Maka kita bisa button up. Nah, jadi button up. Nah, di berbagai riset, di berbagai jurnal, itu disampaikan metode hybrid itu yang paling efektif untuk saat ini. Jadi kita melakukan top down, tapi kita juga mendengarkan dari bawah, yaitu button up. Nah, kita harus hybrid. Bagaimana mengelola dua metode ini supaya saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ini yang menjadi tantangan para direktur ya. Bagaimana kita menciptakan skema button up yang efektif. Nah, ini tahapan penyusunan Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya. Tahapan-tahapannya jelas, mulai penentuan misi, ruang lingkup, analisis lingkungan, persaingan gitu ya. Nah, ini sudah detail. Saya rasa sangat bisa membantu. Ini juga tahapan penyusunan strategi bisnisnya, ini tahapan penyusunan strategi fungsionalnya. Ya, untuk kebijakan berkaitan dengan kebijakan yang diambil. Ini juga tahapannya. Saya rasa begitu, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.